Oke, betul. Tadi sudah menjelaskan bahwa ada kampung atau komunitas anti politik uang. Ada lagi tentang kampung Pengawasan 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 partisipatif. partisipatif. Nah, Iya. itu siapa saja yang terlibat di sana, apa tugasnya, kemudian hierarkinya dengan Bawaslu itu seperti apa? Jelas. Oh ya. Eh Tadi saya menyebutnya 5 ya Mas Nanang ya. 5, ya. Oh ya. 5 itu 5 desa maksudnya, Iya. maksud saya. Jadi di Kabupaten Kediri periode kemarin pada saat pemilu kita sudah ada 5 komunitas yang anti politik uang itu tersebar di 5 desa. Di 5 desa. Di satu desa itu ada 2 komunitas anti politik uang dan komunitas. Berarti satu desa ada komunitas anti politik uang dan Betul. komunitas apa tadi? Pengawasan Partisipatif, Ya. Di ya. mana saja itu begitu? Di mana saja? Kemarin itu tersebar di wilayah barat ada Desa Cermi, Wilayah Barat, di Cermi, wilayah Kecamatan Grogol itu ya? Kecamatan betul, Grogol, ya. betul. Terus Di wilayah selatan itu Selatan. ada Desa Karanganyar, Karanganyar Kecamatan itu Wates, Kecamatan Wates, ya. betul. Terus di ujung perbatasan Tulungagung Tulungagung. ada di Desa Petok, Oh, Petok. Mojo, Ya. nggih, yang di tengah-tengah kota. Petok ya, kalau Mojo Petok ya, bukan Petok ya. Petok, ya. oh iya Petok ya. Petok. Terus di tengah-tengah ada Desa Ndoko, Tendoko, di ujung timur ada Desa Badas. ada Desa Badas. Iya. Oke. Nah itu tadi Jadi- siapa kira-kira, terus apa yang dilakukan atau bentuk aktivitasnya apa saja di desa-desa itu? Jadi pada saat proses awal itu memang kami Bawaslu mencari desa yang kira-kira dari pihak desa itu bersedia untuk bermitra dengan kami. Pada saat itu awal kita hadir silaturahim kepada Pak Kadesnya, habis itu Berarti ini resmi ya, resmi kerjasama antara desa dengan Bawaslu ya, bukan hanya mencomot warganya gitu ya? Resmi Tidak, dengan desa tidak. ya? Jadi kita silaturahim ke pihak desa dan pihak desa di situ kita ada proses untuk sosialisasi, menghadirkan perwakilan dari unsur masyarakat. Di situ ada kelompok perempuan, ada kelompok muda, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, kita sosialisasikan apa itu anti politik uang, apa itu kampung pengawasan partisipatif. Nah, dari situ terbangun auto. Begitu mendengar apakah itu anti politik uang dan sebagainya, kita sentil dari sisi-sisi masyarakat, sisi agamanya, sisi dari hukumnya, manakala benar-benar ini nanti terlibat dan seperti apa. Nah, di situ terus ada deklarasi Mas Nanang. Jadi yang hadir di forum itu tanda tangan semuanya. Mereka mendeklarasikan pernyataan, diri, deklarasi. ya, mendeklarasikan diri siap untuk menjadi bagian dari Bawaslu, mensosialisasikan, termasuk juga menyampaikan manakala ada indikasi dugaan pelanggaran terkait itu. Dan di akhir itu ada prasasti yang kita pasang di masing-masing komunitas itu. Termasuk di situ MOU juga penandatanganan kesepakatan antara Bawaslu dan pihak desa. Berarti ini resmi Betul. antara desa kemudian dengan Bawaslu yang Ya. melibatkan masyarakatnya gitu ya. Betul. Oh, berarti kalau itu hampir sama nanti karena KPU juga akan punya yang namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, DP3 namanya. Oh, Nah, siap. kita bisa bersinergi, artinya di titik-titik yang sudah Bawaslu, KPU akan mengarah di titik yang lain sehingga nanti hampir semuanya adalah sama-sama peduli terhadap penyelenggaraan pemilu Sip. maupun pemilihan. Ya. Oke, kalau hierarkinya seperti apa, Bu Datul? Ini kan kader ya, kader itu berarti bukan badan ad hoc seperti Betul, kalau kebiasaan kita betul. PPK, PPS atau Panwascam atau PPL itu ya, tidak digaji, murni adalah kader. Betul. Nah, kira-kira hierarkinya seperti apa? Apakah laporannya langsung pada Bawaslu, masyarakat itu bisa lapor pada mereka atau mereka kepada Bawaslu, seperti apa? Kalau ngomong partisipatif, ini kita berbicara tentang pengawasan partisipatif. Kalau selama ini yang sudah itu lebih kepada, karena pada saat kemarin ada pilkada ya, Ya, pasca ada pembentukan pemilihan di bupati pemilu kemarin. itu, terus ada pilkada, kita kan punya jajaran di tingkat desa. Ya. Ada teman-teman Panwascam di kecamatan, ada PKD, pengawas pemilu desa. PKD ya? Iya, pengawas kelurahan desa. Kelurahan desa, oh Iya. Nah, ini ketika ada indikasi itu dari pihak desa menyampaikan kepada jajaran kita yang ada di desa. Tetapi bisa jadi juga mereka langsung menyampaikan kepada kami. Langsung kepada Bawaslu boleh. Artinya prosesnya bisa jadi itu adalah mereka
kemudian melaporkan pada jajaran di tingkatnya masing-masing, kalau warga pada desa atau kepada PKD istilahnya, pengawas kelurahan dan desa. Kalau dulu PPL, ya, betul. Dulu PPL. Kemudian bisa saja ke Panwascam di tingkatan kecamatan. Bisa juga langsung ke Bawaslu. Adakah nomor-nomor atau ada seperti apa gitu kalau orang mau melaporkan seperti apa? Ada. Itu mesti kita sebar ya, bisa dilihat di website resmi Bawaslu ada website Kabupaten resmi Bawaslu Kediri. Ya, dibuka Ada. Ya? Apa judul namanya bisa. apa? Websitenya apa namanya? Bawaslu Kediri. Bawaslu Kediri. Kabupaten bukan? Bawaslu Kap Kediri gitu aja. Bawaslu Kap Kediri. Ini masyarakat kalau mau ada temuan silakan nanti bisa membuka di Bawaslu Kabupaten Kediri. Di sana diterangkan juga ya bagaimana kalau ada pelaporan dan macam-macam itu. Oke, itu hal yang sangat menarik karena ternyata Bawaslu sudah mendahului KPU karena KPU ini baru pengawasan Mas. Nah, Jenengan persiapan aja sudah kita awasi loh. Oh iya karena berbeda ya, tapi ya artinya bahwa satu langkah di depan kita kaitannya dengan melibatkan warga partisipatifnya. Yang kedua, tadi saya sempat mendengar bahwa Bawaslu akan bekerja sama dengan beberapa instansi. Betul. Ada Departemen Agama, ada pendidikan dan macam-macam lah. Karena penyuluh itu seperti apa? Kerjasama seperti apa? Tadi yang katanya ada apa penyuluh agama seperti apa itu? Apakah mereka dilibatkan jadi pengawas atau seperti apa, Bu? Oh, enggak Mas. Jadi sebagai juru bicara. Jurkamnya Bawaslu nanti. Ini yang sudah dilaksanakan memang di tingkat Bawaslu RI ya. Kami yang di tingkat kabupaten kota sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah bisa menindaklanjuti ini. Sedangkan untuk di Kabupaten Kediri kemarin sudah ada komunikasi awal antara kami dan pihak Kementerian Agama, bukan Departemen Agama lagi Mas Nanang, betul. Ya. Yang ikhlas beramal itu ya. Yes. Beramal. Karena kita pernah menjadi sama-sama adalah alumni ikhlas beramal itu. Jadi di tataran teknis nanti seperti ini. Penyuluh agama itu kan bagian dari Kementerian Agama yang di situ memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait materi apapun, tidak sebatas terkait dengan materi keagamaan, materi kesehatan tentang pandemi Covid masuk. Materi tentang untungnya bagaimana melaksanakan KB misalkan, program KB bersinergi dengan Dinas Kesehatan masuk juga. Penyuluh agama juga berbicara tentang KB. Iya, betul. Maka ini adalah ruang bagi Bawaslu di pengawasan partisipatifnya, di mana kita kan tidak punya budget untuk menggaji mereka. Sedangkan mereka penyuluh agama sudah ada itu istilahnya apa ya, honor ya kalau tidak salah. Honor yang di situ mereka bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan apa sih anti politik uang, kaitannya dengan agama, ini dosanya seberapa. Nah ini akan kita titipkan pada para penyuluh agama. Itu gambaran kami karena ini sudah dilaksanakan di tingkat RI di Kabupaten Kediri. Kami sudah ada komunikasi awal dengan komunikasi awal. Jadi nanti kita gabung saja berarti ya kalau KPU sudah. Oh siap. Karena kita punya Baku Humas sebenarnya yang mungkin memang belum Badan Koordinasi Kehumasan yang memang belum begitu masif ya. Kita hanya grup WA atau siapa tahu nanti kita bisa bekerjasama. Betul, boleh sambil diminum betul. Boleh. Jadi teman-teman kita minum kopi, kemudian kita nggak pakai masker, bukan kita tidak menerapkan protokol COVID karena kami sudah sama-sama melakukan vaksinasi, kita sama-sama sehat, kita juga swab rutin. Nah, jadi kita sama-sama sehat. Jadi perlu dipahami nanti jangan sampai ada salah. Kediri minumnya adalah kopi karena Kediri dan kopinya harus cingkir, jadi tidak salah. Cingkir itu kencang pikir, jadi harus minum kopi pakai cingkir. Dari ngopi akan banyak solusi yang bisa dari kita ngopi dapati. Banyak solusi ini kata Bedatul. Oke, kita lanjutkan Bedatul. Jadi tadi sudah berbicara tentang kampung anti politik uang, kampung pengawasan partisipatif. Iya. Kemudian ada lagi melibatkan teman-teman di tingkatan lintas instansi. Boleh. Ada lagi enggak yang dilakukan Bawaslu atau mungkin direncanakan oleh Bawaslu karena nanti kan bebannya lebih berat pasti ya di masa pandemi nanti, apalagi nanti pesertanya lebih banyak. Ada lagi enggak yang mungkin? Ini mungkin yang menjadi catatan perjalanan pengawasan kami di Pilkada ya Mas Nanang, bahwa di Pilkada kemarin Kabupaten Kediri itu mencatat dugaan pelanggaran bagi ASN itu tertinggi Jawa Timur. Di Kediri? Di Kediri tertinggi Jawa Timur. Terus di level nasional kita peringkat 5 untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Maka
dalam proses pencegahan yang dilakukan oleh kami sebenarnya sudah kita bangun dari awal itu. Kita ada MOU dengan pihak PKD. Terus kita melakukan sosialisasi. Daerah. Betul. Ya, terus di situ kita melakukan sosialisasi terhadap ASN mulai dari camat, kepala desa, terus SKPD yang ada di seluruh Kabupaten Kediri. Nah, ternyata kemarin hasilnya bisa dilihat demikian. Untuk ini maka akan ada upaya lebih lanjut terkait dengan itu. Nanti kita akan bersama-sama melakukan sosialisasi dengan teman-teman BKD dan sebagainya. Termasuk juga kita akan secara spesifik menyentuh para cikgu melalui dinas pendidikan. Cikgu itu guru maksudnya? Betul. Cikgu itu guru. Oh, ini bahasa di film kartun itu ya, cikgu. Iza, ini efek kalau menemani si kecil. Itu berarti nanti kita bekerja sama Bawaslu akan bekerja sama dengan itu. Oke. Betul. Ini kita sudah pengawasan, sudah pencegahan, prediksi, kemudian ini berkaitan dengan partisipasi ya, partisipasi masyarakat. Siap. Selama ini kan asumsinya bahwa penentu partisipasi atau beban partisipasi itu kan hanya pada KPU. Karena KPU itu panitia pelaksana. Kalau Bawaslu kan panitia pengawas. Kalau pengawas. Ini diibaratkan diibaratkan seperti sepak bola. Kira-kira menurut jenengan partisipasi nanti naik atau tidak? Atau apakah Bawaslu apakah Bawaslu juga punya peranan dalam peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pemilihan? Pasti Mas. Sesama penyelenggara itu mestilah penjenengan dengan sosialisasinya pasti juga upaya peningkatan partisipasi digenjot di situ. Kami pun juga demikian, di peran partisipasinya tidak hanya sekedar hadir, tetapi bagaimana warga masyarakat itu bisa benar-benar menyalurkan haknya untuk berdemokrasi, tidak hanya mencoblos menyuarakan aspirasinya, tetapi dia juga punya hak untuk ambil peran. Bagaimana proses pengawasan ketika melihat indikasi pelanggaran, ketika dia menemui di situ ada dugaan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan, dia bisa melaporkan kepada kami kapanpun. Artinya berarti partisipasi itu bukan hanya mobilisasi, tapi partisipasi aktif, gitu? Iya. Apa seperti itu? Betul, keterlibatan. Jadi bisa dipahami ya Mas Nenang, kalau di kami kembali bahwa jajaran kami tidak sebanyak teman-teman KPU, sedangkan tugas kami adalah pengawasan. Nah, kami dalam proses sosialisasi tentu ruang geraknya lebih luas dari teman-teman luas teman-teman KPU daripada Bawaslu. Nah, makanya kami benar-benar memastikan stakeholder yang sudah bekerja sama bersinergi dengan Bawaslu kita maksimalkan di situ. Jadi kalau prediksi kami Bawaslu ya, mengacu pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 dalam kondisi pandemi, kita semuanya tidak hanya penyelenggara kan, ya, KPU, semua, Bawaslu, sedunia itu. Oh iya, kita berpikir dengan adanya pandemi bisa jadi partisipasi menurun, nyatanya kan tidak. Ya, nah, jadi apalagi ini adalah kontestasinya adalah pemilu. Nanti ada pemilihan anggota legislatif, ada pemilihan presiden. Kita bisa belajar dari periode-periode sebelumnya. Tingkat partisipasi itu akan lebih dibandingkan dengan pilkada dalam kondisi normal kan? Ya, nah, betul. Ini kami juga memprediksi bahwa minat masyarakat karena memang kesadaran sudah meningkat untuk belajar dari pilkada 2020 kemarin, kami prediksi adalah peningkatan di sini. Ya, alhamdulillah kemarin pemilihan dari 60 terakhir menjadi 65 ada kenaikan. Di dalam pemilu nanti dimungkinkan juga naik. Prestasi KPU ini ya, Bawaslu juga bukan KPU, Bawaslu ini pastinya. Karena partisipasi kan tidak hanya KPU nih, kan semua terlibat, termasuk juga adalah peserta. Tapi ini menurut kami nih, ini pandangan kami, ini adalah dua mata uang yang sangat beririsan. Ya. Artinya bahwa ketika nanti pesertanya banyak, partai politiknya banyak, calegnya banyak, maka yang terlibat menjadi peserta, ya aktif itu akan banyak, ya calegnya sudah dihitung lebih banyak, partainya juga banyak. Kemudian ada lagi pilihan presiden, ada tim ses itu, baik tim ses presiden, kemudian tim ses partai politik, juga lagi ada BPD.
kira-kira gimana ini? Kita juga akan kerepotan kalau mau merekrut kader kita kan, badan ad hoc. Pemilihan bupati saja kita sempat kerepotan ketika milih PPS dan KPPS ada perpanjangan nih. Kira-kira kiat dari Bawaslu apa? Apa strategi Bawaslu? Apakah sudah punya pandangan? Karena kalau KPU itu satu langkah udah kalah nih dengan Bawaslu. Karena Bawaslu sudah merekrut duluan, 1 bulan kemudian baru KPU ini. Nah ini kan kami harus belajar dari Bawaslu nih. Kira kalau Bawaslu ke sana kita harus mengambil strategi yang mana sehingga sama-sama punya kader terbaik. Jangan sampai kader-kader terbaik menjadi bagian dari peserta. Toh juga tidak salah, tapi kita juga kita masih kebagian kader-kader yang punya kapasitas untuk menjadi bagian dari kaki-kaki atau bagian dari partnership di KPU maupun Bawaslu. Siap. Kalau yang seperti ini Mas Nanang boleh ya, ini berbagi tips ada. Boleh. Saya kan di bagian koordinator divisi SDM ya. Sama, kalau begitu sama ya. Oh siap. Sama SDM, ya. Satu hal yang pasti, positive thinking, positive feeling. Kenapa demikian? Kita mesti berpikiran positif bahwa sahabat-sahabat, kami menyebutnya sahabat di jajaran pemilu, di jajaran Bawaslu yang sudah pernah terlibat. Sahabat yang sebelumnya itu ya? Oh bukan sahabat Bawaslu ya. Lanjut, ini hanya bercanda saja, jangan sampai salah. Jadi begini, sempat di awal saya menyampaikan kan bahwa menjadi penyelenggara itu naluri Mas Nana. Naluri. Siapapun yang sudah pernah terlibat menjadi penyelenggara, suatu saat mesti akan merindukan kapan lagi bisa jadi penyelenggara. Nah ini satu hal yang saya bilang itu adalah positive thinking sekaligus positive feeling. Ketika proses pendaftaran, kita belajar juga dari proses kemarin rekrutmen untuk PKD ya. PKD Panwascam kan sudah melewati, sebelum pandemi sudah terbentuk. Sama PTPS, kita sempat bingung bagaimana bisa terpenuhi 2 kali kebutuhan di masing-masing TPS. 2 kali kuota minimal, 2 kali jumlah. 2 kali. Kalau Bawaslu hanya 1 ya, PTPS hanya 1 ya. PTPS hanya 1, tetapi pengalihan kan 2 kali kuota. Betul, sampai dengan proses jadi itu harus ada 2 yang benar-benar memenuhi syarat, karena dikhawatirkan kayak kemarin dikhawatirkan salah satu gugur karena hasil tes swabnya positif, maka auto yang kandidat kedua itu naik ya, sekaligus menjadi pengganti untuk bekerja di proses pilkada. Nah di sini ini yang mesti kita pegang. Oh ini kita sudah punya database penyelenggara sampai di tingkat pengawas TPS. Karena yang namanya naluri itu kita tidak bisa Mas Nanang. Auto, mereka akan rindu. Taruhlah, coba kita lihat bareng-bareng ya. Saya aja dulu dari PPK, kok wis capek rasanya di PPK, ini badannya nggak muat, nggak kayaknya nggak. Ya, ikut di Panwascam aja. Panwascam gitu. Di Panwascam lebih menantang. Karena itu suka tantangan ini Buta tuh. Suka tantangan berarti Buta. Karena di Panwascam itu kita tidak hanya sekedar tahu atau menguasai tentang undang-undang PKPU ya, tetapi di situ kita juga mesti benar-benar per Bawaslu kita juga mesti pegang. Ini yang saya bilang menantang. Jadi kami husnudon aja bahwa nanti pada saat proses rekrutmen, karena di kami itu lebih apa ya Mas Nanang, lebih dari sisi penyelenggaranya lebih berat ya dibandingkan penjenengan. Kita usianya minimal 25, pendidikannya SMA. Sedangkan kalau di wilayah terpencil 25 yang SMA itu sangat jarang ditemui. Nah, tapi kembali bismillah fa insyaallah artinya tetap dengan kita harus pola positif pendekatan, ya, meskipun banyak kontestan, banyak tawaran-tawaran untuk kader-kader kita terlibat, tapi yakin pasti ada ya. Kalau tantangannya pasti sama lah. Kalau di Bawaslu kan mau berapa kali pun boleh. Kalau di KPU kan ada aturan 2 periode. Itu salah satu kemudahan bagi kami. Kalau teman-teman mau pindah kamar boleh. Boleh pindah kamar. Ini yang repot. Kalau kamarnya berpindah-pindah nanti kamar siapa yang mengisi siapa gitu kan. Teman-teman KPU 2 periode selesai. Yang di jajaran di bawahnya maksudnya. Sama, ya, itu kan selesai lah. Sedangkan di kami kan bisa lebih dari 2 periode. Belum diatur maksudnya. Belum diatur. Jadi artinya itu adalah isu yang menarik bahwa ternyata penyelenggara itu adalah bagian dari naluri ya, karena memang
sebelum saya juga di KPU, beberapa teman-teman itu juga meskipun tidak sama semua di ad hoc ya, ada yang jadi kader pengawas, ada yang pemantau dan macam-macam, tapi pasti kepedulian itu akan muncul. Dan syaratnya jelas, track record kita tidak boleh menjadi pengurus partai politik kan, itu sudah menjadi syarat. Sekarang Bu Datul, kira-kira apa nih kiat-kiat atau pesan-pesan Bu Datul pada warga Kabupaten Kediri nanti untuk menghadapi pemilu agar satu misalkan tidak terjadi mobilisasi, hanya memilih berdasarkan apa itu misalnya, atau agar mereka menyuarakan suaranya. Kiat-kiat Bu Datul apa? Termasuk tadi money politik, pencegahan apa, protokol Covid dan macam-macam. Kira-kira pesan dari Bawaslu apa? Atau dari Bu Datul boleh lah. Ini tidak harus dari boleh pesan pribadi dan boleh pesan dari kelembagaan. Siap. Pada warga Kabupaten Kediri. Oke. Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kabupaten Kediri, untuk menyongsong pemilihan serentak, pemilu serentak 2025, saya 2024. selaku 2024. Oh iya, sorry 2024, kami selaku pribadi ataupun secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kediri mengajak kepada semuanya, marilah kita benar-benar bersama-sama melaksanakan amanat undang-undang. Untuk apa? Satu, berpartisipasi, menyuarakan hak penjenengan, hak dalam berdemokrasi, yaitu mengambil peran di dalam peran-peran penyelenggaraan, pun juga di situ hadir di dalam proses pemungutan suara nantinya, dan juga terlibat baik secara langsung ataupun tidak di dalam setiap tahapan proses pemilihan ataupun pemilu. Kami sangat berharap utamanya dari Bawaslu bagaimana peran aktif dari masyarakat ketika panjenengan semua melihat atau mendengar ada indikasi atau dugaan pelanggaran yang itu panjenengan tahu, sampaikan kepada kami untuk kami proses sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Itu sementara Mas Nanang. Oke, terima kasih Bu Datul. Jadi warga Kabupaten Kediri, itu pesan dari Bu Datul bahwa ayo kita bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024, karena itu menjadi gawe kita bersama. Gitu betul ya? Gawe kita bersama. Betul. Bahwa pemilu itu bukan hanya gawenya KPU atau Bawaslu, bahwa pemilu adalah gawenya seluruh warga Indonesia. Nanti di sana akan memilih DPR, memilih presiden, memilih DPD. Nah, itu kan siapapun itu kan wakil masyarakat Kabupaten Kediri. Kami adalah petugas pelaksananya. Kalau KPU sebagai panitia pelaksana, Bawaslu adalah pengawasnya. Jadi kita memerankan peran masing-masing. Bagi yang peserta calon legislatif silakan, siapapun punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih ya. Siapapun berhak untuk menjadi tim kampanye atau tim sukses dan bisa menjadi penyelenggara baik di tingkatan KPU maupun Bawaslu, tapi dengan catatan ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu ada syarat-syaratnya, nanti akan pada masuk tahapan kita akan berjalan. Dan terakhir, sebentar, Mas, monggo satu lagi. Silakan. Kita mencoba memprediksi ya bahwa di 2024 apakah pandemi nanti masih ada atau tidak. Tentu ini menjadi bagian dari tugas Bawaslu yang tadi mohon maaf terlupa belum kami sampaikan. Boleh silakan, monggo. Jadi bisa jadi pandemi sudah pergi, tetapi sangat mungkin bahwa versi baru itu akan ada. Jadi antisipasi untuk itu, maka kami juga tetap mengedepankan hak kesejahteraan bagi masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk makmur dan sebagainya. Jadi pada saat pelaksanaan pemilihan serentak 2024 nanti tetap waspada akan hal itu dengan penerapan protokol kesehatan sesuai kebijakan dari pemerintah seiring berjalannya waktu. Itu aja Mas Nana. Terima kasih. Jadi salah satu tambahannya adalah mau nanti pandemi mau tidak pandemi, bahwa perilaku sehat, perilaku hidup bersih, kemudian menjaga kesehatan itu adalah bagian yang tidak terelakkan. Apalagi kalau dalam pandemi, kita berharap sudah selesai lah. Tapi siapa tahu, kita sama-sama tidak tahu, tapi bahwa itu adalah bagian dari habit kita ke depan, bahwa kita harus sama-sama saling menjaga. Karena di atas apapun, kemanusiaan adalah hal yang paling utama. Kesehatan dan kemanusiaan. Terima kasih Bu Datul. Kita akan berjumpa di lain waktu. Semoga nanti kita punya kesempatan untuk ketemu di forum-forum yang lain atau di waktu-waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.